Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan anak dengan luka bakar yang akan dipresentasikan oleh Non dan Sarah. Silakan Non. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang sering disebabkan oleh sumber panas dengan gejala kulit memerah, mengelupas, luka melepuh, hangus, dan pembengkakan. Tingkat keparahan luka bakar ditentukan oleh tipe cedera, luas cedera, atau persentase permukaan tubuh yang terbakar, dan kedalaman luka bakar. Selain itu, tingkat keparahan luka bakar juga dipengaruhi oleh agen penyebab, area atau organ yang terkena, usia anak, dan penyakit atau kondisi penyulit lain yang menyertai. Etiologinya luka. Next. Etiologi luka bakar pada anak dapat disebabkan oleh 1. Sumber panas, api, permukaan panas, dan cairan panas. 2. Pajanan dingin, frostbite. 3. Zat kimia, asam, basa, atau senyawa organik. 4. Listrik. 5. Radiasi. Karakteristik penyebab luka bakar pada anak. Karakteristik penyebab luka bakar pada anak sesuai tumbuh kembangnya yaitu sebagai berikut. Luka bakar pada usia bayi sering disebabkan oleh suhu air mandi yang terlalu panas, makanan atau minuman yang terlalu panas. Yang kedua, luka bakar pada anak usia toddler sering terjadi karena memasukkan benda konduktif ke dalam colokan listrik. Yang ketiga, anak prasekolah lebih sering mengalami luka bakar karena tersiram air panas akibat bermain di dapur. Yang keempat, anak yang lebih besar cenderung mengalami luka bakar akibat api. Anak bermain dengan api, korek api, pemantik api, atau lilin yang sering menyebabkan kebakaran rumah. Yang kelima, remaja mengalami luka bakar karena listrik dari barang elektronik, knalpot kendaraan. Yang keenam, 20% kasus luka bakar pada anak akibat penganiayaan, sundut rokok, atau setrika. Next. Prinsip penata laksanaan luka bakar yaitu sebagai berikut. 1. Perawatan gawat darurat pada luka bakar yaitu menghentikan proses pembakaran, menutup luka, memindahkan anak yang cedera ke pelayanan medis, dan memberikan penanganan pada anak dan keluarga. Yang kedua, penata laksanaan pada luka bakar minor, yaitu perawatan penyembuhan luka, meredakan ketidaknyamanan, dan mencegah komplikasi. Yang ketiga, penata laksanaan pada luka bakar mayor, yaitu perawatan penyembuhan luka, meredakan ketidaknyamanan, perawatan penggantian tundur kulit yang rusak, mencegah atau mengatasi komplikasi, dan penyakit rehabilitasi. Di sini ada klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada derajat 1, penyebabnya sinar matahari, air panas, luka bakar, kilat. Warnanya merah muda atau merah, permukaan kering, rasa nyeri, kedalaman epidermis. Derajat 2, penyebabnya cairan panas, warnanya merah muda atau merah pucat, permukaan lembab, terbentuk bula, rasanya sangat nyeri, kedalaman epidermis dan sebagian dermis. Derajat 3, penyebabnya cairan panas, kontak dengan cairan kimiawi, warnanya coklat tua, tampak vena, permukaannya kering dan tidak elastis, rasanya tidak berasa, kedalaman epidermis, dermis, dan struktur lebih dalam. Pengkajian keperawatan pada anak luka bakar. Pengkajian pada anak dengan luka bakar meliputi keluasan, kedalaman, dan keparahan luka bakar. Riwayat 1. Cedera luka bakar, terpapar sumber panas listrik, panas air, panas api, peralatan setika, kompor, oven, knalpot, ledakan, cuaca ekstrim, suhu udara, letusan gunung berapi, lahar atau lava, zat kimia, dan radiasi. Riwayat usia dan perkembangan anak. Riwayat negligensi, pengabaian, dan kekerasan pada anak. Riwayat penyakit akut atau kronik. Cedera
penyerta yang mempersulit perawatan luka bakar dan respons terhadap terapi. Temuan pengkajian fisik pada kondisi gawat darurat. Pada kondisi gawat darurat dikaji beberapa hal berikut. 1. Pada cedera inhalasi. Kaji kepatenan jalan nafas atau ventilasi dan status pernapasan kegagalan pernapasan. Kebutuhan intubasi trakea dan trakeostomi. Yang kedua, sirkulasi dan denyut jantung. Yang ketiga, gejala shock hipovolemia. Yang keempat, keadaan umum tingkat kesadaran. Lanjutannya, ada 1 luka bakar di wajah, bibir, dan telinga. Kedua, pernapasan, terbakarnya rambut nasal, edema laring, mengi, peningkatan sekresi serak, rongki basah, obstruksi saluran napas, kesulitan bernapas, sesak napas, napas cepat. Yang ketiga, suhu tubuh, hipotermia atau hipertermia mencapai 40 derajat Celcius. Yang keempat, nadi, takikardia, brakikardia, denyut jantung cepat, shock. Yang kelima, karakteristik luka bakar, tipe cedera, luas luka bakar. Yang C, kedalaman luka bakar atau derajat luka bakar, kerusakan jaringan kulit, epidermis, dermis, subkutan, dan jaringan di bawahnya, fascia, otot, tendon, tulang, eskar, kondisi epitel kulit, tandur jaringan kulit, grafting, pembentukan skar atau cicatrix, kondisi perban, dan balutan. Lanjutannya, sirkulasi kulit. Kulit teraba dingin, hangat, suhu fluktuatif, naik turun dari rentang normal, menggigil, kemerahan, pengisian kapiler, CRT-nya 3 detik, pucat, pilioreksik. Infeksi pada luka bakar, bernanah, bau, nekrosis jaringan kulit. Kuku, dasar kuku sianotik. Sensasinya nyeri hebat atau kehilangan sensasi. Pencernaannya mual, muntah, gangguan menelan, tidak nafsu makan, intoleransi makanan, distensi abdomen, bising usus hipoaktif atau tidak ada, pemberian nutrisi internal atau parental, defekasi, diare, konstipasi, mukosa skeletal, keterbatasan pergerakan posisi, kekakuan sendi atau kontraktur, pelengkatan jari, tangan atau kaki, dimorfitas dan rusaknya penampilan. Psikologis anak, kecemasan, stres, regresi pada anak tidak familiar dengan ruang perawatan, ketergantungan pada orang lain. Psikologis keluarga, mekanisme coping keluarga, perilaku destruktif, perasaan bersalah dan tidak berdaya, kebutuhan informasi tentang program terapi dan perawatan anak. Next. Laboratorium dan diagnostik. Temuan laboratorium dan diagnostik yaitu 1. Analisis gas darah PO PCO2. 2. Lab darah lengkap HB, eritrosit, peningkatan atau penurunan leukosit dan trombosit. Yang ketiga, lab elektrolit darah. Yang keempat, lab gula darah, peningkatan atau penurunan. Yang kelima, Röntgen paru. Yang keenam, fungsi ginjal. Yang ketujuh, kultur pus darah. Yang 8, pemeriksaan resistensi obat. Diagnosa keperawatan. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera luka bakar. Yang kedua, gangguan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan volume cairan. Yang ketiga, risiko infeksi ditandai dengan kerusakan integritas kulit. Intervensinya, nyeri akut, manajemen nyeri. Yang kedua, gangguan integritas kulit, perawatan integritas kulit. Yang ketiga, risiko infeksi, perencanaannya, pencegahan infeksi. Kesimpulan, luka bakar adalah cedera yang terjadi dari kontak langsung ataupun paparan terhadap sumber panas kimia, listrik, atau radiasi. Menurut Joyce M. Black 2009, penyebab luka bakar selain karena api secara langsung ataupun tidak langsung,
juga karena panjanan suhu tinggi dari matahari, listrik maupun bahan kimia. Luka bakar karena api atau akibat tidak langsung dari api, misalnya tersiram panas, banyak terjadi pada kecelakaan rumah tangga menurut Syam Hidayat 2005. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.